Australian resident Jessica Wongso has been charged with the murder of Mina Salihin. Membebaskan orang yang bersalah. Saya yakini dia tidak bersalah gitu. Harus saya buktikan kebenarannya gitu. Are you sure Jessica kill Mirna? 1,000,000% guilty. He is the killer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tazkia Aulia Kamila dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Membangun. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah analisis videografi dari film dokumenter yang ada pada Netflix dengan judul Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Film dokumenter ini rilis pada tahun 2023 dan disutradarai oleh Rob Sixsmith. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mulai dari analisis narasi, aspek videografi, analisis audio, pesan komunikasi, hingga evaluasi terhadap dokumenter ini. Pada bagian pertama, saya akan membahas mengenai analisis narasi. Tema utama dalam dokumenter Ice Cold adalah proses pencarian kebenaran dalam sebuah kasus pembunuhan yang menjadi perhatian publik di Indonesia. Dokumenter ini tidak hanya menjelaskan kronologi kematian Wayan Mirna Salihin, tetapi juga memperlihatkan bagaimana proses hukum berlangsung, bagaimana media membentuk opini masyarakat, dan juga bagaimana berbagai sudut pandang dapat memengaruhi cara seseorang memahami suatu kasus. Selain itu, dokumenter ini juga mengajak penonton untuk berpikir lebih kritis ketika menerima suatu informasi, baik dari media massa maupun media sosial. Menurut saya, hal tersebut menjadi kekuatan utama dari narasi dokumenter ini karena tidak langsung mengarahkan penonton pada suatu kesimpulan, tetapi memberikan ruang bagi penonton untuk menilai sendiri berdasarkan fakta yang ditampilkan. Selanjutnya mengenai alur cerita. Dokumenter ini menggunakan alur linear atau kronologis, sehingga jalan cerita mudah dipahami oleh penonton. Cerita diawali dengan peristiwa meninggalnya Wayan Mirna Salihin setelah meminum kopi di sebuah kafe di Jakarta. Setelah itu, dokumenter menjelaskan proses penyelidikan polisi, penetapan Jessica Wongso sebagai tersangka, hingga proses persidangan yang berlangsung selama berbulan-bulan. Di sepanjang dokumenter juga ditampilkan arsip dari persidangan, rekaman berita televisi, serta wawancara dengan berbagai narasumber seperti Jessica Wongso, keluarga korban, pengacara, ahli hukum, dan jurnalis. Penyusunan cerita yang runtut seperti ini membuat penonton lebih mudah mengikuti perkembangan kasus dari awal hingga akhir. Pada bagian penyampaian pesan, dokumenter ini menggunakan kombinasi beberapa teknik komunikasi visual dan verbal. Pesan utama disampaikan melalui wawancara eksklusif dengan Jessica Wongso, keluarga korban, ahli hukum, pengacara, dan juga rekaman CCTV, arsip berita televisi, rekaman persidangan, serta narasi yang menjelaskan setiap tahapan kasus. Menurut saya, penggunaan berbagai sumber tersebut membuat dokumenter terasa lebih objektif karena penonton memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari satu pihak saja. Teknik penyampaian seperti ini juga membuat penonton lebih mudah memahami kronologi, serta membentuk penilaian mereka sendiri terhadap kasus yang sedang dibahas. Selanjutnya, saya akan membahas aspek videografi yang menjadi fokus utama dalam analisis ini. Dari sisi sinematografi, dokumenter ini menggunakan berbagai jenis shoot seperti wide shoot, medium shoot, dan juga close up. Wide shoot digunakan untuk memperlihatkan lokasi seperti Cafe Olivier yang menjadi tempat kejadian dan juga pengadilan, sehingga penonton dapat memahami konteks. Selanjutnya ada medium shoot, digunakan saat wawancara agar bahasa tubuh narasumber tetap terlihat. Dan lalu ada close up, menjadi jenis shoot yang paling sering digunakan dan juga dominan karena mampu memperlihatkan ekspresi wajah narasumber secara detail sehingga emosi yang mereka rasakan dapat tersampaikan kepada penonton. Untuk sudut pandang pengambilan gambar, dokumenter ini lebih banyak menggunakan eye level, sehingga memberikan kesan objektif dan membuat penonton merasa sedang berhadapan langsung dengan narasumber. Dari segi lighting, wawancara menggunakan artificial lighting dengan pencahayaan yang cukup redup, sehingga menghasilkan suasana serius dan penuh ketegangan. Sedangkan footage, dokumentasi lebih banyak memanfaatkan pencahayaan alami agar tetap terlihat realistis. Selanjutnya, color grading didominasi oleh warna-warna dingin seperti abu-abu,
biru gelap, dan juga hitam. Pemilihan ton warna ini semakin memperkuat nuansa investigasi dan juga misteri. Kemudian, pada kamera movement, dokumenter ini banyak menggunakan statik kamera saat wawancara agar fokus penonton tertuju pada isi pembicaraan. Selain itu, terdapat handheld kamera yang memberikan kesan realistis serta tracking shoot yang digunakan untuk memperlihatkan suasana lokasi dan ruang persidangan. Selain visual, aspek audio juga memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun suasana dokumenter ini. Voice over digunakan untuk menjelaskan kronologi kasus sekaligus menghubungkan setiap adegan sehingga alur cerita menjadi lebih mudah dipahami. Selain itu, suara asli seperti suasana ruangan sidang, keramaian media, langkah kaki, hingga ambience di lokasi kejadian tetap dipertahankan sehingga memberikan kesan yang realistis. Musik latar yang digunakan memiliki tempo lambat dan bernuansa dramatis. Musik tersebut berhasil membangun rasa penasaran dan ketegangan tanpa mengganggu dialog para narasumber. Efek suara juga digunakan secara sederhana sehingga transisi antar adegan terasa lebih halus dan tetap mempertahankan nuansa dokumenter. Menurut saya, perpaduan audio tersebut sangat membantu dalam memperkuat emosi sekaligus mendukung pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. Two beautiful, young, rich friends. What makes one poison the other? Kalau dia tidak bersalah, silahkan bebaskan dia. Saya juga tidak mau menjadi dosa kalau saya membebaskan orang yang bersalah. Berdasarkan analisis saya, pesan utama yang ingin disampaikan dalam dokumenter ini adalah pentingnya melihat suatu kasus dari berbagai sudut pandang dan tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan hanya berdasarkan opini publik atau pemberitaan media. Dokumenter ini juga mengingatkan bahwa proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti yang kuat, objektif, dan menjunjung tinggi asas keadilan. Menurut saya, pesan tersebut berhasil disampaikan dengan baik karena dokumenter tidak memaksa penonton untuk menerima suatu kesimpulan, tetapi memberikan ruang agar penonton dapat berpikir kritis serta mengevaluasi sendiri informasi yang telah disajikan. Target audiens dari dokumenter ini sendiri cukup luas. Dokumenter ini ditujukan kepada masyarakat umum yang ingin mengetahui kembali kasus Jessica Wongso, mahasiswa yang mempelajari komunikasi maupun hukum, praktis hukum, jurnalis, perhatian isu sosial, hingga penonton yang menyukai dokumenter bertema kriminal. Menurut saya, dokumenter ini sangat relevan bagi siapa saja karena tidak hanya membahas sebuah kasus pembunuhan, tetapi juga mengajarkan pentingnya berpikir kritis, memahami proses hukum, dan juga menyaring informasi yang beredar di media sosial. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan evaluasi kritis terhadap dokumenter ini. Menurut saya, dokumenter Ice Cold memiliki beberapa kelebihan, yaitu alur ceritanya runtut, penggunaan arsip persidangan yang memperkuat kredibilitas, kualitas sinematografi yang baik, serta wawancara eksklusif yang mampu membangun rasa penasaran penonton. Namun, dokumenter ini juga memiliki beberapa kekurangan. Beberapa bagian wawancara terasa cukup panjang sehingga ritme cerita menjadi sedikit lambat. Selain itu, sebagian penonton juga menilai bahwa dokumenter ini lebih banyak menampilkan sudut pandang tertentu sehingga menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan penyajian informasi. Secara keseluruhan, saya menilai bahwa Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso berhasil menggabungkan narasi videografi dan audio dengan sangat baik sehingga mampu menyampaikan pesan komunikasi secara efektif. Dokumenter ini tidak hanya memberikan informasi mengenai sebuah kasus, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam memahami suatu peristiwa. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.